ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, Masya Allah. Yuk kita jawab dulu ya pertanyaannya ya. Ada drama ya. Siap ya. Oke, siap ya. Aku mulai ya. Bismillah. Katanya kalau habis taraweh, tahajud nggak usah witir lagi. Ya benar kalau udah witir. Nah, kan sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian taraweh. Lalu kemudian kan udah witir nih, tengah malam, boleh tahajud, tapi benar, tidak boleh witir lagi ya. Nah, terus katanya juga kalau udah taraweh nggak usah tahajud. Nah, itu salah ya, karena antara taraweh dan tahajud 2 hal yang berbeda. Saya tiap hari sholawat sambil lihat live ustazah, kalau fokus nggak apa-apa, kalau lagi puasa nggak pakai lipstik, boleh nggak pakai lipstik? Boleh, ini aku pakai lipstik. Jadi lagi puasa, boleh pakai lipstik, yang penting lipstiknya jangan ditelan ya, oke? Gitu ya guys, siap ya. Ustazah kalau sholat sering nguap terus gimana Zah? Sebenarnya nguap itu ditahan Mbak. Jadi karena ada beberapa hal yang dia itu menjadi menular. Kalau kita nguap, sekali kita buka uapan kita, dia akan nguap terus Mbak. Makanya sunnah dari baginda Nabi dalam fiqih sunnah Said Sabik dijelaskan bahwa kalau nguap itu ditahan. Ya, kalau nguap itu ditahan ya. Nah, jika kita menahan uapan, ketika uapannya kita tahan, maka itu akan, tidak nguap lagi. Tapi sekali kita buka, ya kita nguap lagi kita nguap lagi. Ada beberapa hal yang menular sebenarnya, di antaranya adalah menguap, menangis, tertawa ya, tepuk tangan. Ya kalau kita lihat orang nangis, udahlah nanti aku nangis juga, padahal kita nggak tahu kan masalahnya ya. "Ustazah ada yang punya hutang ke saya tapi saya belum pernah nagih ya, apa saya dosa?" Ya Mbak kalau nggak mau nagih, ikhlaskan. Hanya 2 pilihan, kalau nggak ikhlas Mbak harus nagih, minimal 3 kali. Setelah ditagih nggak dapat juga, ada 2 pilihan Mbak. Pertama diikhlaskan, yang kedua tidak diikhlaskan, tetapi kalau tidak diikhlaskan nanti bisa kalau tidak diikhlaskan, ya nanti bisa ini ya Mbak ya, artinya, bisa dalam kondisi, tidak diikhlaskan, nanti di akhirat dia akan ganti ya. Saya baru suci 5 hari terus keluar darah lagi, nggak boleh puasa karena belum 15 hari ya. Oke Ustazah kalau lagi bersih sholat gimana? Maksudnya gimana? Ustazah kalau baca Al-Quran sambil selonjoran boleh nggak? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, sholat sunat itu ada tahiyat awalnya nggak? Nggak ada. Misalnya nih sholat witir langsung 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Ya rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah kalau selesai sholat dan baru salam sudah dipanggil bos pengganti zikir diakhiri salam. Boleh, nggak ada masalah ya, berarti zikirnya boleh nanti yang penting sholatnya udah selesai ya. Kalau kita tidak mengikhlaskan hutang orang lain, kita tidak berdosa. Nanti di akhirat dia tetap akan membayarnya di yaumul hisab dengan amal kebaikan dia. Karena mengikhlaskan atau tidak itu hak bukan kewajiban ya. Kalau kita kesiangan bangun jam setengah 6 masih bisa puasa nggak? Bisa selagi belum makan dan minum. Nah tetapi kalau puasa Ramadan itu ada mazhab yang menjelaskan boleh pasang niat 1 untuk 30 hari. Jadi tetap bisa ya. Sholat sunnah 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal setiap rakaat dan baca ayat pendek setiap rakaat. Benar ya. Oke ya. Oke ya guys, Ustazah, oke sholat mutlak sama nggak dengan rawatib? Beda. Sholat mutlak itu sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam, tapi dia umum aja sih. Kalau teman-teman mau pergi sholat yang lebih spesifik, bisa dikerjakan siang dan malam, teman-teman boleh pergi ke sholat taubat, ya sholat hajat, ya kemudian sholat istikharah, ya kemudian sholat wudhu, tahiyatul masjid gitu ya. Oke ya, Ustazah bayar fidyah per hari atau langsung bayar satu-satu? Terserah aja. Ya, per hari boleh, dikumpulkan dulu boleh. Tapi ingat fidyah hanya untuk beberapa orang, nggak bisa semua orang bayar fidyah ya. Oke ya, Ustazah, puasa gosok gigi bolehkah? Secara hukum tidak ada dalil yang mengharamkan gosok gigi.
Cuma secara adab harus ada kehati-hatian. Hati-hati untuk teman-teman tidak hati-hati untuk teman-teman tidak bisa ketelan ya. Ustazah, sholat taraweh nggak ngikutin imam, apa dengar dan jadi kalau sholat taraweh atau sholat sunnah yang lain atau sholat isya, caranya gini, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan begitu. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem, oke. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Ketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah. Ya, oke maaf. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Rupanya imamnya ini cepet, dia gercep, dia sampai misalnya cepet. Maka sementara Al-Fatihah kita belum selesai, kita boleh ikut imam saja. Ya, tidak usah diselesaikan Al-Fatihah, nggak masalah. Tapi rupa-rupanya ayat pendeknya panjang, sementara kita Al-Fatihahnya udah selesai. Ya udah, kita tinggal dengerin aja imamnya membaca ayat pendek. Ustazah, batas waktu imsak itu sebelum subuh ya? Ya benar sekali ya. Jadi batas sahur bukan batas imsak. Batas imsak adalah sebelum azan subuh. Sebenarnya saat sirine imsak berbunyi, kita masih bisa minum karena itu cuma peringatan ya. Ustazah, boleh sholat tarawih sendiri di rumah? Tentu boleh ya. Tengah malam boleh, jam 2 malam boleh, jam 3 malam boleh. Seandainya teman-teman punya anak kecil di rumah gitu kan, maka teman-teman tarawihnya jam 2 malam, jam 3 malam boleh ya. Nggak ada masalah, oke? Oke, gimana mikrofonnya? Mic lagi. Ustazah, sholat sendiri tepat waktu atau nunggu suami berjemaah terlambat waktu sholat? Selagi masih ada waktu sholatnya, tidak ada masalah kita menunggu. Ya, menunggu untuk dapat sholat berjemaah ya. Misalnya nih suaminya lagi makan ya, kita pengen sholat sendiri atau nunggu suaminya makan. Maka lebih baik nunggu dia makan. Tetapi dalam batas waktu yang masih ada jadwal waktu sholatnya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kalau sedekah subuh maksimalnya nggak ada. Maksimal atau jumlah maksimal? Kalau jumlah maksimal nggak ada batasan, tapi kalau waktunya adalah sampai habis waktu subuh. Kalau waktunya sampai habis waktu subuh ya. Oke, Ustazah, oke, berapa fidyah kalau kita tidak puasa karena sakit? Mikrofon lagi, kenapa ya? Padahal ini mic-nya baru loh. Berarti handphonenya ini. Oke, gimana? Oke, udah aman ya? Bagus ya, baik. Ustazah, rumah kami dekat dengan beberapa masjid. Oke, jika berbuka bunyi, pilih buka yang pertama cukup sih. Ya, pilih buka yang pertama cukup. Azan yang pertama cukup ya guys. Oke ya. Ustazah, kalau minum obat penunda haid sebelum Ramadan itu gimana? Sebenarnya Majelis Ulama sudah membolehkan. Tapi membolehkan bukan berarti menganjurkan. Karena efek samping dari minum obat penunda haid itu kita nggak tahu. Makanya kalau teman-teman mau, minumlah obat penunda haid di waktu yang tepat. Misalnya mau pergi umroh, mau pergi haji, itu ulama kontemporer membolehkan. Kalau untuk Ramadan, aku tetap tidak menyarankan walaupun dibolehkan. Karena ujung-ujungnya efek sampingnya nanti teman-teman akan sakit khawatirnya dan toh dia bisa ganti di 33 hari ya. 330 hari ya kan. Oke. Ustazah, oke ya, kumur pakai listerin siang nggak usah lah, kan nggak penting ya. Ustazah, kalau ada yang memusuhi kita di bulan Ramadan itu gimana? Yang penting kita jangan memusuhi. Dimusuhi nggak apa-apa, yang penting jangan memusuhi ya. Oke, gitu ya. Ustazah mau tanya, kalau baca Quran sampai hatam itu apa harus ada saksi? Tidak. Sendiri aja boleh, udah cukup dianggap hatam ya. Oke. Ustazah, oke, kalau buka puasa tunggu selesai azan dulu atau sebelum selesai azan. Ketika takbir boleh langsung minum sambil jawab azan.
Ustazah, bayar fidyah itu dikasih kemana? Fidyah itu boleh dikasih ke duafa. Duafa itu diantaranya adalah fakir, miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh ke panti yatim, boleh ke anak yatim, boleh ke orang-orang miskin, boleh ke orang-orang pengangguran, boleh orang-orang yang di tepi jalan, boleh ke orang-orang yang tukang sapu jalan, yang penting dia susah ya. Ustazah, sementara sahur tiba-tiba azan, yang ada di mulut boleh ditelan dan tidak boleh dimasukkan makanan yang baru. Ustazah, oke, kalau ikut sholat witir di masjid, nanti sholat tahajudnya di rumah boleh, tapi tidak boleh witir lagi. Karena witir hanya boleh cuman 1 kali saja. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, hah, oke. Ustazah, saya sama suami kalau sholat seringnya sendiri-sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman bagusnya berjemaah sih. Karena berjemaah itu pahalanya 27 derajat. Cuma tidak boleh juga dipaksakan suami harus jadi imam. Karena kalau bacaan Al-Fatihahnya nggak tepat, nanti jadi nggak boleh juga ya, nggak bisa juga ya. Oke, Ustazah, dosakah saya sama saudara minjem tak sesuai yang dia mau, terus dia nangis, nggak wajib kita meminjamkan uang kepada orang, nggak wajib ya. Ustazah, wanita tidak boleh memakai obat agar tidak datang haid dengan tujuan agar puasanya bisa penuh. Jangan sih, teman-teman kalau Ramadan masih bisa kodo lah. Kalau umroh dan haji oke lah ya. Oke ya, Ustazah, oke, Sukabumi siap. Imam perempuan harus berbunyi keras saat berjemaah tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat isya, ya berbunyilah saat sholat rakaat 1 dan 2. Ya, 3 dan 4 nggak berbunyi. Seperti sholat biasa, cuman tidak harus keras-keras suaranya. Ya, bersuara walaupun tidak sekeras suara laki-laki ya. Oke, Ustazah, selesai tadarus boleh bersihin musola, silahkan. Ustazah, oke, mandi besar apa wudhu dulu untuk sahur? Oke, usahakan mandi dulu baru sahur karena makan dalam keadaan junub itu makruh. Ya, nah tapi kalaupun enggak masalah sih, ya. Ustazah, terlambat mandi wajib apakah sah puasanya? Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Suatu ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni fil janabah." Saya dalam keadaan junub, walamma wa kaifa siyami was salati. Lalu udah azan saya enggak sahur, belum pasang niat. Gimana sholat dan puasaku ya? Maka Rasulullah menjawab, kau lanjutkan puasa mandi dan kau lanjutkan puasamu subuh dan tanpa bersahur, nggak apa-apa. Ustazah, kalau masak dicicipi lalu meludah boleh? Boleh ya. Apalagi kalau teman-teman jualan. Tapi selagi bisa enggak ya enggak, jauh lebih bagus ya. Ustazah, oke, kalau zakat dari mertua ke menantu gimana? Bisa, karena menantu bukan tanggung jawab mertua. Ustazah, saya meninggalkan sholat zuhur dan asar, terus kodo. Besoknya pas sholat boleh nggak? Jangan kayak gitu, nggak boleh kodo-kodo karena malas ya guys. Ustazah, haid seperti apa yang dinyatakan puasa tersebut harus dibatalkan? Haid lah. Ya, flek coklat, flek hitam itu haid. Kalau orang nggak bayar hutang tapi dia janji mulu nggak dibayar-bayar, gimana? Ada 2 pilihan. Yang pertama kita ikhlaskan, maka kita dapat pahala. Yang kedua kita tidak usah ikhlaskan, maka nanti di akhirat dia akan memberikan pahalanya buat kita. Ya, itu tergantung isi hati teman-teman. Aku tidak mewajibkan teman-teman mengikhlaskan. Karena kalau setiap orang yang berhutang kami menyampaikan harus diikhlaskan, nanti berapa banyak orang yang berhutang dan tidak amanah dengan hutang-hutangnya. Aku sering kan di masjid-masjid dengar ceramah yang bayar orang yang berhutang, yang menghutangkan, ringankan beban hutang orang lain. Seakan-akan itu wajib. Betul, meringankan beban hutang orang itu bagus ya. Alladzina yuqridunallaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu adha'afan katsira falahu ajrun karim. Bahwa memang meringankan beban hutang itu pahalanya besar. Cuman tidak bisa kita instruksikan orang harus mengikhlaskan. Karena kalau instruksi mengikhlaskan hutang itu disampaikan, maka nanti akan banyak orang yang berhutang dan tidak menggantinya. Jadi itu hak, bukan kewajiban. Semoga paham ya. Ustazah, oke, baru hamil 1 bulan mual pusing. Mual pusing, baru hamil 1 bulan mual pusing. Kenapa tadi tuh? Mual pusing terus kenapa ya? Ustazah, oke, sebentar ya.
Kalau haid sudah berhenti, kemudian memuncul lagi ya, kalau dia kurang dari 15 hari itu haid ya. Oke gitu ya, saya mau mandi besar tiba-tiba datang haid, berarti belum bersih itu. Kenapa harus buru-buru mandi besarnya? Itu belum bersih. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Sampai cairan itu memang nampak cairan putih yang keluar. Nah itu dia. Oke, cairan coklat itu berubah menjadi cairan putih. Jangan terlalu terburu-buru ya guys. Oke ya. Ustazah saat oke gitu ya. Gitu ya Mbak Putri Pertiwi ya. Ustazah kalau sholat menguap gimana? Kalau menguap dalam sholat itu status hukumnya adalah makruh ya. Makruh itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Dan makruh itu kalau dikerjakan dia tetap dalam kondisi sah. Kalau menguap sholatnya sah ya, cuma makruh saja ya. Ustazah kalau nggak nguap, nggak sanggup bayar fidyah, maka dibayarkan oleh ahli warisnya. Kalau nggak ya dia memang harus ganti puasanya pelan-pelan ya. Ustazah kalau niat taraweh di awal sudah niat 8 rakaat, 2 rakaat salam apa harus niat? Enggak. Taraweh itu kalau 8 rakaat kan 2 2 2 2. Oke. Nah, 2 2 2 2. Oke. Nah, jadi sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi nih. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Ya, pasang niat lagi. Nah, pasang niat lagi 4 kali ya. Oke. Zakat fitrah sekarang beda-beda ya ya tergantung daerah lah, tanyalah ke masjid-masjid dekat daerah ya. Oke Ustazah, oke ya, kenapa imam cepat banget sholatnya? Ada beberapa asumsi kita ketika imam itu sholatnya cepat. Yang pertama bisa jadi dia tidak baca iftitah. Yang kedua bisa jadi bacaan ruku dan sujudnya itu cuma 1 kali. Bacaan ruku dan sujudnya cuma 1 kali dan kalau bacaan ruku dan sujud itu cuma 1 kali maka itu boleh ya. Kemudian nanti waktu i'tidal sami Allahu liman hamidah maka jawabannya Rabbana walakal hamd. Sampai di situ aja sholatnya udah sah dan bisa jadi imamnya ini bacaan Al-Fatihahnya 1 nafas. Nah kalau dia 1 nafas tetapi tepat makharijul hurufnya ya tepat tajwidnya itu nggak apa-apa. Cuman masalahnya itu akan membuat jemaah kesulitan. Apalagi yang sudah sakit lutut, ya kan? Nah, udah baru tergopoh-gopoh sujud, Allahu Akbar. Baru tergopoh-gopoh duduk, udah sujud lagi, Allahu Akbar. Nah, makanya imam itu idealnya sebelum mulai sholat dia lihat ke belakang. Sau sufufakum fa inna kasyita syitum bintamamis sholah. Dia lihat, oh ini wajahnya wajah-wajah. Nah, followernya Ustazah Nela ini yang udah expired, usianya kadaluarsa, lututnya udah copot-copot. Dia harus sedang ya. Kalau terlalu cepat enggak boleh juga. Kalau terlalu lambat mengantuk pula si nenek-nenek itu. Makanya imam itu harusnya lihat, dia boleh berubah loh. Dilihat, oh ternyata lebih lagi 10 hari terakhir nenek-nenek semua isinya anak mudanya lagi main petak umpet, lagi main apa lagi beli baju lebaran ya. Ditengok lagi, oh ini lebih lansia lagi nih. Oh ini udah kadaluarsa usianya udah expired enggak lama lagi nih. Maka dia lebih sedang lagi. Makanya benar seorang imam atau seorang ustadz, seorang ustazah harus ngelihat audiensnya. Khotibun nas biqadri ukulihim, sampaikan kepadanya tentang kondisi mereka. Ya nggak boleh ya macam aku bahasaku tinggi-tinggi misalnya. Ceramahnya cuma di masjid, ibu-ibunya semuanya udah kadaluarsa terus aku ceramah tentang tajalli, talaqi, thariqat, tasawuf. Wah, susah pusing kepala jemaahnya ya. Jadi kalau aku lihat itu jemaahnya semua sudah kadaluarsa, biasanya aku pergi ke amalan. Supaya amalan itu bisa mereka amalkan di hari tua. Supaya amalan itu bisa mereka maksimalkan ketika mereka sudah tua, seperti itulah. Jadi harus seperti itu ya. Nah ini namanya adalah kemampuan untuk melihat atau menyorot masa, ya kan? Nggak bisa terserah-terserah aja, jadi imam tuh nggak bisa.
Terserah aja ya. Ustazah baru puasa melakukan bekam, nggak apa-apa. Ya cuman kan lemes nanti kalau bekam ya. Ustazah dalam keadaan istihadhah apakah masih boleh baca Quran? Boleh. Haid lebih dari 15 hari itu boleh baca Quran atau istihadhah ya. Itu tidak ada masalah ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman yang haidnya nggak teratur coba disembuhkan nanti dengan madu akasia ya. Ustazah, apa kalau aku sholat selonjoran, kakinya sakit, atau sholat duduk di masjid, nggak apa-apa Mbak. Mau Mbak di tengah saf pun nggak apa-apa. Yang penting Mbak sholat bersama jemaah, ya kan? Kan ada dalil sallu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk ya. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan ya. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke, membaca Al-Fatihah belum selesai sudah ruku. Bagaimana sholatnya? Imamnya udah ruku, kita ikut ruku aja. Nanti imam yang menggantikan kesalahan kita ya. Ustazah, kalau jual madu akasia, iya dong setelah ini ya. Ustazah, oke, apakah boleh sholat taubat dikerjakan bareng sholat duha? Boleh. Taubat dulu baru duha atau duha dulu baru taubat, boleh nggak masalah ya. Ustazah, oke, suami tidak sholat dan puasa. Apakah saya tidak boleh melayaninya seperti makan dan lainnya? Kalau dia tidak puasa karena sehat, cuman karena malas, nggak boleh Mbak membuatkan makan dia. Berarti Mbak menolong dia untuk berdosa. Kan ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan ya. Kalau sholat bacaannya dalam hati ndak usah. Sholat itu dilafazkan sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, karena Rasulullah pernah menegur sahabat yang kalau sholat itu matanya dia meremkan dan kemudian bibirnya dia tutup. Kau ulang sholatmu, kenapa ya Rasulullah? Kau ulang sholatmu, kenapa ya Rasulullah? Jenggotmu nggak bergoyang. Jadi kalau sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita, oke? Gitu ya guys. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau baca Quran itu bersuara kayak aku. Tujuannya apa? Walaupun nggak kenceng-kenceng banget ya bersuara aja. Tujuannya memperbaiki makharijul huruf kita. Yang mana sa, yang mana ha, yang mana kho, yang mana sya, yang mana sa. Sementara kalau kita lagi dalam kondisi Sementara kalau kita dalam kondisi diem, maksudnya diem, bukan diem sih, lagi di kamar mandi gitu ya, maka baru tutup bibirnya dan ucapkan di dalam hati ya. Oke. Ustazah, apakah sholat duha, Wallahu a'lam bishawab ya, kelewatan ya. Ustazah, kalau saf depan masih kosong tapi masih bikin saf baru. Sebenarnya kalau nggak putus nggak apa-apa. Saf kan sebenarnya kuota masjidnya 40, tapi cuma diisi 10. Ya, di belakang nambah lagi, selagi nggak ada yang putus nggak apa-apa. Ustazah, puasa tidur seharian kecuali sholat. Naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu dalilnya lemah. Rasulullah itu di bulan Ramadan, dia lebih banyak perangnya. Coba bayangkan. Karena dia tahu lebih banyak pahala jihadnya. Jadi beliau itu di siangnya beliau berperang, ya, malamnya beliau itikaf. Lebih banyak dagangnya di siang hari beliau berdagang, di malam hari beliau itikaf. Jadi tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu dalilnya lemah. Tapi boleh nggak tidur? Boleh. Tapi kalau tidur seharian ya buang waktu. Harusnya kan kita memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat sunnah, ya memperbanyak baca Quran, mengejar hataman Quran. Takutnya nanti Ramadan ini diampunkan dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar, perbanyak sholat taubat, dilipat gandakan pahala kita, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran ya, dan diijabah doa-doa kita, perbanyak berdoa. 3 guys, dimana dosa kita dinihilkan oleh Allah kalau kita perbanyak istighfar dan sholat taubat.
Kemudian ditambah pahala kita, kalau kita banyak sekali melakukan ibadah sholat sunnah dan baca Quran serta sedekah, dan dikabulkan doa-doa kita. Kan momentum itu sayang, ujung-ujungnya nanti cuma dapat lapar dan dahaga saja. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang masuk Ramadan, dia tidak dapatkan apa-apa melainkan cuma lapar dan dahaga saja. Oke. Baca Al-Quran tapi nafas gak kuat lalu berhenti, gak masalah. Yang penting berhentinya jangan di kalimat sambung. Ila, wa gitu ya. Ustazah, oke ya. Sholat tarawih di rumah ayat pendeknya bisa yang kita hafal aja. Bisa. Itu aja ayat pendeknya gak masalah. Lagian kalau aku suruh Al-Baqarah emangnya teman-teman mau? Gak juga kan. Jadi ayat pendeknya diputar-putar itu lagi gak masalah ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Mbak Putri tiba-tiba datang haid ya. Mbak kalau mau mandi boleh nggak juga nggak masalah ya. Oke, nah setelah mandi suami istri tiba-tiba datang haid. Itu gimana? Nggak ada gimana-gimana berarti haid. Ya udah, Mbak mandinya nanti sekalian atau mandi aja lah keramas kan nggak susah kan. Ustazah, apakah sholat rawatib harus baca surat pendek? Surat pendek itu tidak harus. Yang namanya surat pendek itu sunnah. Pada semua jenis sholat, surat pendek itu sunnah tidak harus ya. Banyak sekali fenomena makmum kesal pada imam yang bacaannya panjang. Nah ini nih, panjang kali kesal jemaahnya. Cepat kali kesal juga lututnya sakit. Aku aja lah jadi imamnya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah ya memang seperti itu guys. Panjang kali tekan tuh jemaahnya. Udah tua-tua. Ya cepat kali lututnya pula sakit. Belum lagi minum madu osteo. Masih di jalan kurirnya nyasar balik pula lagi ke toko madu. Lutut udah sakit. Ya kan baru sujud Allahu Akbar. Baru tegap Allahu Akbar gitu kan. Nah itu dia ya. Jadi harus dikomunikasikan, harus nyaman sholat itu, harus mantep imamnya itu supaya jemaahnya semangat. Sama dengan ustadz dakwah, harus mantep retorikanya, harus ngerti kondisi jemaahnya. Kalau enggak ya ditinggal, orang nggak mau ke masjid itu, ujungnya seperti itu. Nah kan seperti itu ya guys, harus bagus adabnya. Nah seperti itu ya guys. Nah itu problemnya ya, aku dengarnya macam-macam guys. Aku nggak mau sholat di situ Nel, panjang kali. Panjang kali kau nikmati lah. Bukan nikmati Nel, ngantuk. Wah, kayak mana aku mau bantah? Ya kan? Nah jadi memang harus dilihat jamaahnya. Sedang-sedang saja. Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya. Sampai apa kata Sayyidatina Aisyah. Jangan kalian tanya. Sampai nggak ada dalilnya cuy. Jangan kalian tanya seberapa panjang dan lamanya sholat baginda Nabi. Itu kalau sendiri. Kalau berjemaah Rasulullah nggak panjang-panjang. Nah cuma bahkan Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud itu cuman boleh satu kali. Maaf, Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud itu satu kali. Boleh, bayangkan. Imam Hanafi bilang 3 kali. Tapi keduanya sepakat sholat berjemaah 3 kali aja. Jadi jangan alim kali pula imamnya. Sujud, ruku, sujud. Bacanya sampai 27 kali. Repot urusan coy. Ya nggak bisa. Jadi imam itu cuma boleh 3 kali. Dengan melihat ada jemaah yang sudah usianya kadaluarsa. Seperti follower-follower aku. Oke ya, Ustazah, dosakah menyiapkan makan untuk suami yang tidak puasa? Katanya karena kerjanya tuh nggak kuat. Nah, nggak kuat itu harus sampai kepada sakit. Ya, kalau sakit nggak kuat, dia sakit dia. Nah, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sekedar apa namanya nggak pengen puasa aja, itu nggak bisa ya. Kalau lutut sakit minum madu osteo lah. Iya dong, madu kita ya. Oke ya guys. Ustazah, oke. Puasa malamnya suami minta hubungan badan 10 menit, 15 menit sebelum imsak boleh nggak? Boleh, tapi mandilah dulu ya kan. Nah, ketika berjemaah suka nggak dapat tumak ninah, apakah sah sholatnya? Sebenarnya sih itu tanggung jawab imam ya, Mbak sholat aja nggak masalah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah ngebully kami kadaluarsa. Aku bercanda saja. Oke ya, jangan baper ya. Oke ya, baper teman-teman nih.
Nah, kalau baper aku ledekin nanti. Jadi aman aja ya guys, ini bercanda saja, namanya kita ngobrol kan. Baper, wih, hahaha, aku masuk kolong aja. Ustazah, kenapa ngaji tidak boleh berhenti di huruf sambung? Iyalah artinya dan. Hai orang-orang yang beriman, dan. Masa berhentinya di dan atau ke? Kan nggak bisa mbak. Iya, secara arti kan nggak bisa, itu gantung dia. Oke, fakta ya, siap Mbak Ati ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, bukan panjangnya Ustazah, tapi ruku dan sujudnya lama banget. Bingung imamnya aliran lain. Maksimal imam itu cuma boleh 3. Bacaan ruku dan sujudnya maksimal 3 ya. 3 itu cuma dia mungkin gini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kan gitu dia guys. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Gitu ya guys. Ustazah, bolehkah ketika haid membaca Al-Quran melalui handphone? Boleh ya. Oke, tapi apapun yang teman-teman temui, imamnya begini begitu, aku tetap mengarahkan teman-teman untuk berbaik sangka ya. Nikmati sholatnya, nikmati ibadahnya, niatkan karena Allah. Nah, imam pasti punya alasan ya, berbaik sangka, jangan kita ngomel, nanti kita jadi gibahin imam, dosa kan ya. Nyampe rumah imam tuh kalau bapak tuh gini tuh, kalau bapak tuh nggak gini tuh, kalau bapak tuh yang mana yang pendek-pendek tuh, kalau itu lama dia tuh, kalau ini cepat kali pula sakit lutut kita, jangan digibahin sampai di rumah ya. Nikmati aja, niatnya kan karena Allah ya. Oke. Oke, Ustazah, oke. Perempuan lebih baik sholat di rumah? Enggak juga. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia ya. Oke ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, Mbak Nah, hello, puasa kumur-kumur air garam nggak usah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana kalau zikir, doa dikerjakan setelah sholat isya, terus qobliyah dan witir? Qobliyah itu sebelum lah. Qobliyah dulu, lalu kemudian sholat isya, lalu kemudian ba'diyah, ya, oke, lalu kemudian sholat taraweh, lalu kemudian witir ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, kalau sholat aku berdiri aja, ruku aja. Aku nggak paham gimana nih ya. Ustazah, gimana kalau sholat taraweh kita cukup dengarkan imam atau kita ikut membaca? Ya, sholat taraweh, perhatikan yang baru mampir ya. Oke, perhatikan yang baru mampir. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Ketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya diam. Lalu ketika imamnya cepet banget ayat pendeknya, tapi makmumnya belum selesai Al-Fatihahnya, maka makmumnya diam, ikut imam, langsung ruku ya. Jadi intinya gini guys, bahwa bacaan Al-Fatihah imam itu hanya bacaan Al-Fatihah itu hanya dibaca saat imamnya baca ayat pendek gitu ya. Oke ya teman-teman ya, coba lihat di VT ya. Oke ya, Ustazah, oke. Pamit-pamit aja Mbak, oke. Ustazah, sholat gak baca iftitah itu gimana? Sholat gak baca iftitah itu gimana? Sah aja. Sholat gak baca iftitah itu sah aja, nggak jadi masalah ya guys, nggak masalah. Iftitah itu hanya sunnah ya, dia tidak wajib ya, dia sunnah muakkad. Cuman kalau bisa tetap dibaca. Ustazah, oke sebentar ya. Iftitah, oke sebentar ya, oke. Oke, Ustazah bisa baca Al-Quran Latinnya aja gimana? Kalau baca Quran Latinnya aja itu tidak boleh sering-sering. Karena sebenarnya belajar baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah, dia tidak wajib lagi. Baca Quran sampai bisa hukumnya wajib.
Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah ya, membacanya jadi sunnah ya. Jadi yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Oke. Ustazah, oke, cara tarawih di rumah itu berdoanya bebas. Selesaikan dulu tarawihnya, dua, lalu kemudian zikir. Nah, kemudian yang ininya bebas ya. Ayat pendek apanya bebas, ayat pendeknya bebas, doa setelah sholatnya juga bebas ya. Ustazah, aku lutut sakit, boleh sholat selonjoran? Sholat selonjoran boleh, enggak. Kalau untuk sholat boleh selonjoran. Kalau nggak bisa ditekuk selonjoran. Kalau pinggangnya yang sakit, sholat duduk. Ya, nah bahkan bener kan banyak yang ini kan lutut sakit kan. Nah gitu ya, nanti yang lutut sakit kayak pengapuran saraf kejepit minum madu osteo itu sebentar aja kok ya, madunya juga enak ya teman-teman, dibeli aja. Sekarang lagi ada promo Ramadan Extra Seru, jadi harganya jauh lebih murah. Oke ya, aku juga mau madu. Keluhan teman-teman apa, banyaknya apa coba, lutut kah, hipertensi kah, kolesterol kah, atau mah ya, asam lambung, yang nggak bisa puasa, lutut. Oke, gitu ya, kayak hipertensi, kayak haid nggak lancar, istihadah, ya itu semuanya madu akasia ya. Oke. Halo Mbak, kolesterol itu akasia, lutut itu madunya osteo ya. Ustazah, baca Quran, rahim itu akasia, haid nggak lancar sebentar kok akasia ya. Ustazah, oke, jaga wudhu dari asal sampai maghrib bisa. Yang penting kalau udah nggak, yang penting kalau sudah tidak, kalau sudah tidak batal itu udah bisa ya. Masih belum batal masih bisa ya. Oke, bacaan Al-Quran sambil baring nggak ada masalah ya. Baca Quran sambil baring tidak ada masalah ya. Oke, lambung, madunya di-spill. Wih, banyak sekali yang perlu dibantu ya. Memang aku sebenarnya nggak spill madu di live. Biasanya bisa di video, tapi sekarang ini madu itu hanya promo saat live. Aku sediakan waktuku, teman-teman COD aja. 1 kilo cuma 99.000. Tapi sekarang lagi ada promo, kalau beli 2 harganya cuma 80-an ribu loh. Oke ya. Oke, nanti mau jam berapa aku spill nih? 9 lewat lah ya. Oke ya. Nah siang ini langsung aku kirim. Madunya enak, dia ada 2 madu. Oke, kalau sesak nafas boleh sholat duduk. Apapun sakit boleh sholatnya duduk ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqo'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Asam lambung, lutut sakit, kolesterol itu 2 madu. Akasia, osteo, promo bundling beli 2 ya. Oke, saya konsumsi akasia jadi lancar. Coba-coba ya, bismillah ya. Ini madunya ya guys, ini madunya. Coba baca bismillah, aku sematkan madunya. Madu kita itu udah terCO ratusan ton, setiap hari terCO ratusan kilo. Dan yang paling penting adalah madunya benar-benar murni, asli, dan manfaatnya udah dirasakan oleh banyak orang. Yang madu sakit lutut, pengapuran saraf kejepit, pegilinu, tunggu sebentar. Aku mau ke madu yang sakit daleman dulu. Itu kajian rata-rata tutup ya guys, jadi kita lebih banyak untuk ngobrol santai, memenuhi hasrat naluri daripada keilmuan kita ya. Nah kalau gini kira-kira suaranya bagus ya teman-teman ya. Oke, yuk kita share-share tautan, tap-tap layarnya dulu sambil kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Oke, biasanya jernih suaranya, mungkin exhaustku ya. Bentar ya, exhaust enakku mungkin. Oke, sebentar, atau kena buah baju ya. Oke, gimana kalau ini suaranya udah jelas? Suaranya sudah jelas guys. Oke ya. Oke, aman ya teman-teman ya, udah jelas ya. Oke ya. Yuk kita doa dulu ya. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap ya. Oke ya, pengajian untuk ibu-ibu Ramadan libur ya guys. Yuk kita mulai ya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh aku sediakan waktu untuk teman-teman semuanya menjawab semua keraguan yang selama ini ada.
Kalau ceramah mah di mana-mana ada ya guys, tapi menjawab hasrat dan keingintahuan teman-teman, kita buat tanya jawab ini sampai paham ya. Jadi konsepnya sampai paham. Kalau nggak paham-paham ya udah dipahamin lagi sampai paham. Oke, thank you semuanya ya guys. Siap Mbak Indra, Mbak Desca. Teman-teman yang mau nanya boleh tanya aja. Kira-kira bisa aku mulai bismillah ya Bu Wiwi ya. Oke, aku mulai boleh? Bismillah ya, bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Za sholat 2 jam 7 gimana? Udah boleh. Ustazah, apakah orang meninggal di bulan puasa itu ciri-ciri orang yang beriman? Belum tentu ya. Meninggal itu, jadi gini guys, ada dalil idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, tidak akan Allah mundurkan, tidak Allah akan majukan walaupun cuma 1 detik saja. Jadi jadwal mati itu udah dari Allah guys. Nah, itu valid. Jadwal meninggal kita itu udah dari Allah guys. Contoh, jadwal meninggalnya Mbak Tia misalnya, oke, itu adalah besok pagi jam 1 misalnya, atau besok jam 7 misalnya. Nah, jadwalnya itu udah Allah tentukan, cuman meninggalnya atau matinya kayak gimana itu kita yang menentukan, kita yang usahakan. Kalau jam 7 besok Mbak Tia ini lagi mikrofon gimana? Kalau jam 7 besok itu Mbak Tia lagi sekedar bergibah, maka meninggalnya dalam keadaan gibah. Kalau seandainya jam 7 itu Mbak Tia dalam keadaan mengaji, maka dia meninggal dalam keadaan mengaji. Jadi intinya matinya itu udah Allah tentukan ya. Tetapi bagaimana cara matinya itu kita yang usahakan. Makanya kan kita berusaha untuk bagaimana kehidupan kita ini 24 jam itu dalam keadaan baik, aktivitas kita baik, langkah kita baik, biar kalau kita mati di situ, kita dalam keadaan baik ya. Kita dalam keadaan baik ya. Oke, coba aku kondisikan dulu mikrofonnya ya. Oke. Gitu ya. Jadi jadwal matinya itu memang udah Allah yang tentukan. Nah, cuman bagaimana meninggalnya kita yang usahakan. Gitu ya, guys. Ustazah termasuk husnul khotimah. Iya, iya, iya. Kalau meninggal di bulan Ramadan apakah husnul khotimah? Kalau kita dalam keadaan bagus lagi berpuasa, ya itu husnul khotimah. Tapi dalam keadaan Ramadan pun kita nggak puasa atau kita ngomongin orang terus kita ketabrak mati, ya sudah kayak gitu loh ya. Ustazah, kalau cek darah cek darah tidak membatalkan puasa ya. Jadi aku pesan kepada kita semua, mulai filter mana hal yang prioritas kita lakukan, mana yang tidak. Karena kita nggak tahu di situ jadwal mati kita. Contoh kita ke mall jalan-jalan, jangan terlalu lama, takutnya matinya di sana. Kita boleh main tapi di sisa waktu kita aja gitu ya. Oke gitu ya. Kita boleh main tapi di sisa waktu kita saja. Ustazah, kalau niat taraweh di masjid ikut imam, sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi ada kalimat-kalimat mengikut imam ya. Ustazah, oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kalau bisa sih kita jaga wudhu lah 24 jam ya kan. Habis wudhu batal ambil lagi ya. Ustazah, ngorek kuping batal nggak? Korek kuping tidak membatalkan puasa. Jadi begini, kita back to dalilnya. Bahwa jika tidak ada dalil yang mengharamkan maka dia tidak haram. Seperti kita korek kuping, ngupil, ya menelan air ludah, menelan sisa makanan, ya menelan dahak. Tidak ada dalil yang menjelaskan itu bahwa itu haram berarti dia halal ya. Ustazah, oke, mau nanya, kalau bulan puasa ziarah kubur nggak masalah? Emang ada jadwal haram ziarah? Kan nggak ada. Ada nggak dalil jadwal haram ziarah? Nggak ada. Jadi sebenarnya kalau bisa ziarah di jam berapapun ya bisa-bisa aja ya guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah bagaimana cara Ustazah puasa wudhu kumur-kumur batal nggak? Nah kumur-kumur itu dalilnya bukan kumur-kumurnya tapi masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongannya. Jika kita kumur-kumur mau 70 kali pun tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan tentu tidak batal. Nah tapi ketika kita ada keraguan, ragu kita takut batal maka pilih dalil da'ma yaribuka illa ma la
yaribuk fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Ya tinggalkan yang ragu, karena meninggalkan yang ragu as-sidqu tuma'ninah. Ya lebih menenangkan kita. Itu dalilnya. Makanya aku memilih tidak kumur-kumur, aku juga memilih tidak gosok gigi sepanjang berpuasa. Jadi gosok giginya sebelum azan subuh aku, dan kemudian nanti aku gosok gigi lagi setelah berbuka ya. Oke. Ustazah, oke, kalau menstruasi cuma coklat aja 1 hari. Hari kedua, ketiga juga gitu. 1, 2 juga gitu ya. Itu kan berarti kalau 1, 2 lebih dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam itu haid ya Mbak. Oke ya. Ustazah, saya puasa tapi sedang keputihan kronis. Enggak batal ya, enggak batal ya. Ustazah, habis wudhu terus buang angin, buang ingus, tangan kena ingus. Tidak batal. Karena ingus itu tidak najis ya teman-teman ya. Atau ingusnya nempel ke mukena lagi sholat gitu ya. Nah itu tidak najis. Saran aku teman-teman yang flu baru gejala doang minum obat ya. Karena flu itu virus. Nah nanti lingkungan keluarga itu jangan dekat-dekat sama kita. Ya jendela semua dibuka. Karena orang yang benar-benar flu, batuk, mengerikan itu biasanya virusnya berputar. Jadi al-aklus salim fil jismis salim ya. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Jadi kalau udah flu tuh, kalau udah mulai sakit ya minum obat lah supaya ketekan itu virusnya, dan itu bisa nular ke keluarga ya kan, nanti ujung-ujung balik lagi kita nular lagi ya. Oke, kalau sholat tarawih sendiri di rumah apa perlu pakai sholawat? Enggak. Subhana malikil ma'bud, subhana rabbikil hayyil ladzi. Nah, itu enggak perlu ya. Oke, Ustazah, saya datang bulan 3 hari sudah bersih, tidak keluar lagi. Apa boleh puasa lagi? Mbak, pastikan benar-benar bersih. Sampai cairan coklat itu berubah menjadi cairan putih ya. Ustazah, kalau nangis sampai kejar terus muntah puasa, muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, sebenarnya kita jadi makmum pas sholat ya kan. Al-Fatihah dibaca juga atau diem aja baiknya? Membaca Al-Fatihah saat imam baca ayat pendek. Membaca Al-Fatihah itu saat imam membaca ayat pendek gitu ya teman-teman ya. Oke, saat imam membaca ayat pendek gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke gitu ya. Nah, tapi kalau imamnya nanti cepat kali tuh ayat pendeknya gitu ya, cepat kali tuh ayat pendeknya imamnya gitu ya, maka teman-teman itu silahkan ruku aja ikut imam ya. Ustazah, gimana cara nyadarin keluarga mertua agar mau sholat? Ya prinsip mengingatkan orang adalah khatibun nas biqadri ukulihim ya. Oke, ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Yang kedua, kalau dia bantah nggak boleh dimarahin. Ya wajadilhum billati iya ahsan ya, bantah dia dengan bantahan yang baik. Banyak orang yang menasehati tapi menyakiti, menasehati tapi menghakimi, menasehati tapi merasa paling benar. Itu yang nggak boleh dalam dakwah. Jadi tugas kita mengingatkan wajadilhum bil hikmah wal mau'izah, dengan baik. Kalau ada yang bantah dengan bantahan baik. Karena pada dasarnya orang yang sekarang paling jahat at the end of the day bisa jadi akan jadi orang yang paling baik. Jadi kalau mau jadi pendakwah ya, menyampaikan kepada masyarakat, keluarga, mindsetnya harus seperti itu ya. Tidak semua nasihat kita harus didengar karena yang ngasih hidayah bukan kita ya. Oke, sebentar ya. Oke ya. Ustazah, kalau kita mau sholat, sebentar ya, atau pindahkan ke note sebentar ya. Oke, gitu ya, oke. Ustazah, kalau puasa bolehkah pakai kayu putih nggak? Kalau nggak perlu jangan ya guys. Ustazah, anak cowok usia 10 tahun masih bisa mana dia? Cowok usia 10 tahun masih boleh diakikah? Boleh. Tapi status hukumnya udah berubah. Jadi dari sunnah biasa, sunnah muakkad ke sunnah biasa. Hakikah pada usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad ya. Tetapi
tapi kemudian setelah itu hukumnya sunnah biasa. Ustazah, kita mau sholat di masjid, oke, iya. Yang tarawihnya 20 rakaat, tapi kita cuma sanggup 11 rakaat. Bisa, tapi jangan 11, 8 dong. Kan gini, orang kan 10 kali salam tuh. Kalau 10 rakaat, 10 kali salam dan witir kan. Nah, berarti kita tarawihnya cuma 4 kali salam kan, dua 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 dua. Totalnya kan 4 kali salam kan. Nah, 4 kali salam. Nah, witirnya nggak bisa diikuti dong. Orang kan lanjut dulu mau ngapain kita di masjid ya kan. Nanti kita witirnya di rumah ya kan. Ustazah, oke, oke. Tarawih ketinggalan sama imam boleh nggak? Jangan diikuti. Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau tarawih ketinggalan tuh seperti ini ya. Misalnya nih kita lagi misalnya nih kita lagi sebentar ya, kita lagi oke. Nah, oke Bunda Zahra, ada pertanyaan Bunda Zahra nih. Saya boleh nggak ikut nyebarin ceramah Ustazah lewat akun TikTok dan Facebook Pro saya? Tidak boleh sama sekali mereupload video aku ya. Kalaupun ada orang-orang mereupload itu kalau di TikTok udah pasti aku sikapi dan aku klaim dan nggak boleh sama sekali karena itu pelanggaran panduan komunitas TikTok dan ke FB Pro juga itu tidak boleh sama sekali ya guys. Kalau boleh aku aja yang nyebar, teman-teman nggak usah ya. Cukup ke grup aja atau ke status kita jaga akun ini bersama-sama karena untuk akun TikTok itu banyak sekali peraturannya ya dan menghindari kesalahpahaman juga, oke? Jangan ada yang reupload video aku. Kalau di YouTube itu semuanya sudah berusaha kita untuk tutup karena YouTube juga nggak bisa cloning video ya bagi yang benar-benar ngerti dan serius bermain di dunia online, oke? Kalau yang nggak serius dia mau-mau aja, dia semakin nyebar, dia makin terkenal, itu nggak, substansinya bukan itu. Kita pengen lama di TikTok, jadi biarlah aku yang menyebarkan. Teman-teman cukup dengan ini aja ya, cukup dengan status atau di grup-grup ya, oke gitu ya. Yuk kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, sampai di masjid waktunya sudah singkat. Jadi yang didahulukan sholat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyah. Baik, jadi begini. Misalnya kita azan subuh. Lalu kemudian antara azan dan iqomah kita pengen sholat qobliyah subuh gitu kan. Kita pengen juga tahiyatul masjid gitu kan. Nah maka yang teman-teman dulukan adalah qobliyah subuh. Karena hukumnya sunnah mu'akad. Dia lebih kepada sunnah mu'akad ya. Nah kalau dia status hukumnya sunnah mu'akad dia didulukan. Terus setelah itu tahiyatul masjid lagi nggak? Boleh iya, boleh tidak. Karena menurut banyak ulama ya qabliyah itu kalau dilakukan ketika sampai masjid sudah sama dengan tahiyatul masjid karena sama-sama memuliakan masjid. Oke ya. Gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Saya punya hutang sholat 9 tahun. Nah kalau jelas jumlahnya kayak Mbak ini, teman-teman yang udah sering dengerin aku, beliau jelas nih ninggalin sholat 9 tahun. Beliau boleh kodo. Paham ya? Paham ya yang udah sering hadir? Tapi kalau nggak jelas sejak kapan nggak sholatnya nggak bisa kodo. Oke ya. Ustazah, apakah boleh saat istihadah wudhu di jam 6 lalu digunakan jam 7 untuk sholat duha? Orang yang istihadah ketika dia berwudhu dia harus langsung sholat. Dan untuk 1 kali wudhu 1 kali sholat. Nah itu orang-orang yang istihadah ya kan. 1 kali wudhu 1 tahapan sholat. Misalnya qobliyah, zuhur, ba'diyah itu bisa 1 kali wudhu. Tapi dari maghrib ke isya nggak bisa. Oke, nah itu berbeda dengan orang-orang yang tidak istihadah gitu kan ya. Oke, gitu ya. Beda dengan orang-orang yang istihadah gitu kan. Orang-orang yang istihadah itu dia dalam orang-orang yang normal, misalnya subuh nih, misalnya maghrib nih. Maghrib dia dalam kondisi wudhu. Terus menjelang isya wudhunya tidak batal, maka dia tidak perlu ngambil wudhu lagi. Itu orang-orang yang normal ya guys. Ustazah, oke, pembalut dibungkus plastik sebentar. Pembalut dibungkus plastik tanpa dicuci saat diinjak, diambil terinjak bekasnya tapi bersih dari najis. Kalau ada darah itu najis ya. Ustazah, oke, orang yang istihadah, oke gitu ya teman-teman ya. Kalau kita punya hutang puasa tahun lalu udah membayar kodo, bolehkah setelah habis lebaran
Membayar kodonya memang setelah habis lebaran. Tahun lalu maksudnya. Kalau tahun lalu belum diganti, teman-teman boleh bayar tahun depan tapi kena fidyah loh, denda loh udah lewat tahun. Ya misalnya nih, kita nggak puasa 10 hari, ada 5 hari aja kita itu ganti. Berarti 5 harinya boleh lewat tahun tapi kena denda fidyah 5 hari. Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ustazah kalau sholat pakai kaos kaki boleh, perempuan sholat pakai kaos kaki boleh. Yang tidak boleh itu adalah laki-laki, aku perhatikan, laki-laki saat tawaf pakai kaos kaki dan sepatu nggak boleh. Karena tumit laki-laki kalau tawaf itu harus terbuka, oke? Ustazah, oke, saya di fase melawan dari hasad, sombong, dendam, marah, dan gibah. Bagaimana agar saya dimudahkan? Oh, Mbak punya hasad sama orang, Mbak punya sombong sama orang, Mbak punya dendam sama orang, Mbak suka gibah sama orang. Baik, Mbak putuskan lingkungan Mbak itu. Ya, kemana Mbak menyombongkan diri, Mbak tinggalkan orang itu. Kemana Mbak menghasadkan diri, siapa orang-orang yang Mbak hasad, kan Mbak jangan lihat orang itu. Siapa lawan ghibah Mbak, maka Mbak tinggalkan orang itu. Kadang-kadang kita tidak perlu merubah diri kita duluan. Kita cukup merubah lingkungan kita duluan, maka secara otomatis kita akan berubah. Makanya kalau kita nggak pergi ke pasar ikan, kita nggak beli ikan, kita cuman ke situ aja, sekitar itu aja, maka kita akan bau ikan. Tapi kalau kita pergi ke toko parfum, lama-lama di sana, walaupun nggak beli, kita akan bau parfum. Artinya kadang-kadang kalau kita sulit ya, kalau kita sulit merubah diri kita gitu ya, kadang-kadang kita hanya perlu merubah lingkungan untuk kemudian kita bisa berubah lebih baik. Nah dengan teman-teman scroll informasi-informasi yang bermanfaat ya, TikTok, mendengarkan ceramah-ceramah agama, itu teman-teman sedang merubah lingkungan, environment teman-teman dan pikiran teman-teman, sehingga kadang-kadang dengan lingkungan berubah, kita juga akan berubah lebih baik, kayak gitu ya. Kalau sulit merubah dari diri sendiri ya, rubah dari lingkungan. Ustazah, sholat pakai kacamata sebenarnya bukan kacamatanya, karena kacamata tidak ada dalilnya. Ya sebenarnya yang problem itu bukan kacamatanya, tetapi pastikan benar-benar oke, benar-benar benar-benar ini ya, benar-benar nempel ke sejadah keningnya. Sound juga nggak boleh, sound juga nggak boleh ya, Mbak. Izin ya, sound juga nggak bisa ya. Kalau mau re-upload video aku ke status TikTok, status grup, chat, wawah boleh ya, tetapi jangan re-upload walaupun juga suara. Karena aku pernah pelanggaran 4 poin hanya karena suara, yes. Dan itu aku buru-buru dalam kondisi TikTok ini kan mesin ya. Sampai aku tuh tengah malam pun tetap gas AM aku, ini bukan salahku, ini suara orang, tapi aku yang dianggap re-upload. Dan itu menyusahkan umat ini guys, ya itu menyusahkan, merugikan kita semua. Kita udah pernah nggak live 2 hari ya guys, karena poin yang aku bukan lakukan gitu kan. Nah jadi mohon kerjasamanya, dakwah itu kalau niat teman-teman ingin menyebar dakwah aku, niat teman-teman benar, caranya juga harus benar ya guys. Kecuali ini untuk kita sekedar ingin gaya-gaya doang ya, itu aku pengen terkenal doang ya silahkan gitu. Tapi tujuanku bukan ingin terkenal guys, tapi tujuanku ingin memberikan manfaat dengan cara yang benar gitu ya. Nggak usah terupload video aku rame-rame juga enggak sih, nggak perlu juga sih ya teman-teman ya. Karena aku itu sistemnya kalau kerja di sebuah perusahaan atau aku ngetim sama orang atau aku bermitra dengan orang atau aku bermitra dengan TikTok, ini kan platform guys. Aku yang sangat saklek mematuhi peraturan itu karena itu tanggung jawab. Dan ingat peraturan TikTok tidak boleh re-upload. Aku mau curhat sedikit ya guys. Sekarang aku masih ada pelanggaran di TikToknya, bukan di TikTok shopnya ya. Aku mengupload 2 video yang mirip guys. Padahal mirip mirip banget ya, tapi kalimatnya itu hanya 70% yang mirip gitu guys. Dan masih ada pelanggarannya sampai sekarang. Diriku aja mengupload 2 video yang sama, aku kena. Apalagi teman-teman semua ya. Jadi seperti itulah guys. Diriku saja nih guys, ya kan. Sama gitu pertanyaannya di atas, jilbabku sama, backgroundnya sama gitu. Ya memang mirip sih gitu ya. Cuman mesinnya tetap menganggap itu aku dan itu harus diurus ke TikTok Cina gitu loh guys. Udah ada 2 kemarin yang satu udah diurus, satunya belum. Itu ke Cinanya guys. Kan kita repot ya guys. Nah gitu ya. Ustazah aku lanjut ya, jadi curhat aku ya. Ustazah, oke, kalau mau nge-share, kirim tautan, posting ulang gimana? Share-share tautan tap-tap layar ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, kalau share-share ya oke lah. Share-share saat live ya boleh dong, ya kan. Kalau seandainya nge-share tapi linknya tetap link aku nggak apa-apa, ya kan, ke
ke grup atau kemanapun ya. Oke ya, yang penting jangan ke platformnya, ke FB-nya kayak gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke ya. Apakah sholat taraweh baca doa iftitah? Nah, iftitah ini boleh dibaca, boleh tidak ya guys. Boleh dibaca, boleh tidak. Cuma status hukum iftitah itu adalah sunnah muakkad ya. Kalau dia sunnah muakkad, maka dia sayang banget untuk ditinggalkan ya Mbak. Sayang banget loh Mbak, dia cuma 5 menit terus kita tinggalin, kan gimana? Kecuali 2 jam, worth it lah untuk kita tinggalkan ya. Ustazah, oke, saya selesai 10 hari, 7 hari kemudian keluar lagi, itu belum 15 hari itu haid ya. Ustazah, kalau tarawih saya ketinggalan imam. Oh iya, tadi ada yang belum aku jelaskan ketinggalan imam ya. Jadi oke, jadi gini ya, kan di tarawih itu ada 2, 2, 2, 2 ya. Oke, 4 kali salam di masjid kan. Misalnya teman-teman ketinggalan nih yang 2 rakaat pertama nih. Nah, teman-teman ketinggalan cuman 1 rakaat baru bisa masuk. Teman-teman gak usah masuk ya. Tinggalin aja 2 ini. Oke. Lalu teman-teman sholat yang ke 1, 2, 3 ya. Nah, berarti 3 dong. Witir ini kan nanti nggak usah ikut mereka. Tinggal Mbak 2 ini sendiri dan witirnya sendiri. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, oke, kalau zakat mal diberikan kepada ibu nggak boleh. Zakat nggak boleh kepada anak dan orang tua. Karena mereka tanggung jawab kita ya. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, thank you Mbak Lili ya. Oke. Ustazah, saya sholat sunat taubat, istiqomah, tahajud itu boleh berdoa sekalian? Boleh, nggak ada masalah. Selesaikan dulu semua sholatnya, baru zikir dan doa belakangan. Menghindari batal wudhunya, itu nggak masalah kok guys. Oke, gitu ya. Siap Mbak Nurma, thank you ya. Niat sholat witir 3 rakaat langsung, niat itu gampang aja Mbak. Tinggal Mbak pasang niatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Niatnya, nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat witir, niatnya, ya kan? 3 rakaat. 3 rakaatnya gini-gini sunnah, hukumnya sunnah atasku karena Allah, oke. Jadi sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah, udah kayak gitu aja, oke, gitu. Contoh, sengaja aku sholat duha berarti duha ya, 2 rakaat berarti 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, berarti sunnah hukumnya, seperti itu aja ya. Sengaja aku sholat zuhur, nama sholatnya 4 rakaat ya, 4 rakaat kayak gitu kan. Wajib atasku karena Allah, karena dia wajib. Apakah boleh sholat duha dikerjakan 2 kali? Bisa 6 kali loh. Sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kan. Jadi boleh 2, 2, 2, 2, 2 ya, boleh 6 kali ya. Oke, Ustazah, dan duha itu boleh dicecer. Misalnya jam 7 sholat duha 4 rakaat, terus tidur pengen lagi sholat duha 4 rakaat di jam 9, tidur lagi pengen sholat lagi duha 4 rakaat di jam 10, atau itu nggak masalah sama sekali ya. Ustazah, batas taraweh kapan? Batas taraweh itu azan subuh. Jadi banyak yang beranggapan taraweh itu cuma bisa dikerjakan habis isya. Enggak. Taraweh itu bisa dikerjakan di rumah walaupun tengah malam. Bagi teman-teman yang punya cucu, punya anak kecil itu bisa. Oke. Zakat mal diberikan kepada ibu yang sudah janda, orang tua yang sudah tua. Tetangga, kalau tetangga boleh. Oke, tetangga rupanya janda tuanya. Aku kira emaknya sendiri. Oke, janda nggak jadi ukuran ya, bukan karena jandanya ya, tapi karena fakir miskin. Kenapa orang suka bilang janda-janda? Karena dulu itu pada masa aku kecil, janda itu identik dengan miskin. Kalau sekarang janda itu malah identik dengan kekayaan, ya kan? Jadi bukan janda, ya itu ilmu lama itu yang suka bilang-bilang boleh zakat ke janda. Itu dulu ya, zaman-zaman Pak Soeharto gitu ya. Kalau sekarang itu janda itu udah kaya semua, jarang yang susah itu jarang ya. Oke gitu ya guys. Jadi bukan janda ukurannya ya, tapi miskin atau fakirnya walaupun dia tidak janda. Oke ya. Walaupun dia jomblo bersahaja. Oke, tapi dia miskin, boleh ya. Sekarang janda pada kaya. Iya, kadang-kadang kalau nggak kaya nggak jadi janda dia.
kayak gitu kan. Bertahanlah dia, ya kan. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau zakat ke ibu sambung nggak bisa, karena ibu sambung itu hakikatnya ibu kandung kita, selagi bapak kita masih nikah dengan orang itu, atau selagi ibu kita masih kayak gitu ya. Oke, Ustazah, oke, oke. Saya sekarang dalam fase setiap sholat, apapun hanya diam, tak ada doa, lelah khusus, lelah karena dunia. Hei, nggak boleh lelah karena dunia. Ada dalil wala taqnatu min rahmatillah ya. Nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la tayasu min ruhillah illal qaumil kafirin. Yang boleh lelah itu hanya orang kafir. Orang kafir tuh boleh lelah karena nggak ada pintu surga buat dia. Masa orang Islam lelah sementara Allah Maha Pengampun, sementara Allah Maha Penerima Taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa kita. Apalagi contoh, kalau kita berdoa, ud'uuni astajib lakum, doa akan aku jawab kata Allah. Mana ada, tak boleh orang Islam itu lelah, tak boleh, ya kan? Nah, cari rezeki nggak boleh lelah. Nah, yang boleh lelah itu hanya orang kafir, tertutup pintu surga buat dia. Ya, masuk dia ke dalam neraka. Jadi, orang Islam, Allah udah banyak kasih garansi. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bermohon ampun. Innallaha yaghfiru dzunub jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa. Oh, kita mau minta sesuatu. Ud'uuni astajib lakum. Doa kepada aku akan aku jawab. Apa kurangnya Allah? Kenapa kita harus lelah? Hanya perlu bersabar untuk melihat di mana letak kita mesti mensyukuri hidup ini gitu loh guys. Contoh kita lelah cari rezeki, tapi kita taat, nggak apa-apa sedikit kalau kita taat, kita dapat rezeki berkah. Dibanding orang tidak taat, dia banyak dapat rezeki, tapi rezekinya rezeki haram. Kan seperti itu. Ingat, yang paling penting adalah keberkahan. Kalau kita taat, kita nggak usah pusing. Wah, kalau kita rajin ibadah, rajin sholat, tidak nyakitin orang, rezeki yang kita dapat sedikit, nggak apa-apa. Yang penting dia berkah, gitu loh kan guys. Ingat ya, berkah itu yang dicari guys. Karena kalau rezeki nggak berkah, hidup nggak tenang, rumah tangga berantakan, ujung-ujungnya uangnya juga nggak bakal kesimpan. Udah gitu sedekahnya juga nggak bakal menyampai ke dia karena niatnya benar, cara dia ngambil uang itu salah, kayak gitu loh guys. Jadi kan tadi malam kan aku ada cerita kan tentang sol sepatu kan. Nah, dia dapat hal itu 200.000, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, kamu sholat nggak? Enggak. Kamu puasa nggak? Enggak. Nah, kalau kamu nggak sholat, nggak puasa, nanti rezekimu sedikit loh. Biar banyak, ya kamu sholat, kamu puasalah. Kamu sholatlah. Sholatlah subuh dia besoknya. Sampai jam 11 nggak ada orderan. Mungkin ini cobaan kata dia. Sholat lagi dia zuhurnya. Sampai sore nggak ada lagi orderan. Sorenya dia sholat lagi asar. Sampai maghrib nggak ada orderan. Maghrib dia sholat lagi. Sampai isya nggak ada orderan. Dia cuma dapat 25.000. Dia ngomong sama temennya, aku cuma dapat 20.000 coy. Makin aku sholat makin rendah rezekiku. Kapok aku sholat kata dia. Nah itu kan kalau kacamata manusia guys. Tapi kalau kacamata Allah 25.000 saat dia sholat itu berkah guys. Ya daripada 200.000 tapi nggak sholat itu nggak berkah guys. Nah ini yang dimaksud bahwa tidak usah putus asa dengan rahmat Allah. Ingat wa asa antaqaru syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Menurut kita buruk itu yang terbaik di mata Allah. 25.000 itu sedikit menurut kita. Tapi di mata Allah itu yang paling baik. Tapi bisa jadi di mata Allah, di mata kita itu baik, 200.000 baik. Tapi di mata Allah itu buruk. Nah gitu loh guys. Jadi makanya rezeki apapun yang teman-teman usahakan, pakai kacamata Allah gitu kan. Contoh misalnya pedagang yang jujur, dia bisa jadi rugi guys. Ya barang nggak sempurna dia harus ganti. Secara nominal dia rugi, barang yang pecah dia harus ganti. Nanti ada yang bilang oh ternyata ini ada uletnya bu, akhirnya dia ganti tuh ayamnya. Secara matematika dia rugi guys, rugi dong. Untungnya cuma misalnya 20%, dia harus ganti 80%. Rugi guys, tapi orang yang punya kacamata, melihat dari kacamata Allah, berkahnya di situ. Nah ketika dia berkah, dia akan bingung, kok pengeluaran aku nggak ada ya? Kok uang aku banyak ya? Kok aku nggak punya keinginan untuk boros ya? Kok aku gitu hidupnya gitu-gitu aja tapi uangku banyak ya? Sementara orang yang nggak berkah guys, berapapun yang dia dapat bablas guys, habis. Nah inilah cara pandang. Maka kita ubah nih cara pandang kita itu kepada cara pandang syariat gitu kan. Nah jadi nggak bisa dengan cara pandang Allah dan hanya sedikit orang yang bisa memandang ini. Semoga kita semua bisa. Nggak boleh putus asa dalam hal apapun ya.
Oke ya. Ustazah, kalau muntah di saat puasa batal nggak? Kalau dengan sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal ya. Ustazah, kenapa Ustazah kalau puasa pakai obat semprot? Kalau semprot cuman apa dulu? Kalau cuman sampai ke paru-paru, ya dia tidak sampai batal. Tapi kalau sampai ke lambung dia batal. Bolehkah witir dulu baru tahajud? Nggak masalah Mbak. Mbak boleh isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian Mbak witir. Tengah malam Mbak tahajud boleh, tapi Mbak nggak boleh witir lagi ya. Kayak gitu ya Mbak? Kayak gitu ya. Sholat witir 3 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Tidak dong. Sholat witir itu tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi supaya dia beda dengan sholat maghrib ya kan. Nah kemudian semua rakaatnya itu sholat witir pakai ayat pendek. Rakaat 1, 2, dan 3 itu semuanya pakai ayat pendek ya. Gitu ya. Witir itu boleh diletak di habis isya. Tidak ada masalah ya. Walaupun lebih baik memang di sholat yang terakhir. Tapi tidak harus ya. Kalau selama ini kan pemahaman kita nggak kayak gitu. Kalau udah witir nggak bisa sholat lagi. Itu kan dulu guys, saat ilmu belum berkembang guys, saat aku masih SD. Ya kan, masih SD, termasuk aku di antaranya. Kalau udah witir nggak boleh sholat lagi. Nah sekarang kan ilmu berkembang, ya kan. Nah ustadz udah makin banyak, kitab-kitab udah mudah kami dapatkan. Nah ternyata waktu itu salah. Nah seperti itu kan. Nah, jadi dulu itu kan witir itu katanya cuma di dalam Ramadan, ya di luar Ramadan tidak, ya gitu kan. Pada masanya. Nah itulah ya kan. Ustazah di bulan Ramadan kalau mandi junub habis azan subuh kalau disengaja nggak boleh. Kalau ketiduran boleh. Ada kok para sahabat yang dalam keadaan junub tidak sahur lalu udah azan dan bertanya kepada baginda Nabi pada saat itu. Ya Rasulullah inni fil janabah. Aku dalam keadaan junub. Fakaifa siyami was sholati. Kayak mana nih puasa dan sholatku? Apa kata Rasulullah? Kau mandi sholat subuh jangan pakai sahur lanjutkan puasa. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, witir boleh nggak 2 rakaat? Nggak boleh, witir itu artinya ganjil. Innallahal witir yuhibbul witir. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil ya. Jadi witir itu ganjil. Makanya sholat itu diganjilkan. Subuh dengan asar diganjilkan dengan maghrib, isya sampai subuh diganjilkan dengan witir. Makanya zikir itu rata-rata ganjil 33 kali ya kan. Tawaf itu ganjil 7 kali, sa'i itu ganjil 7 kali gitu kan. Nah, jadi supaya sholatnya ganjil diganjilkan dengan witir kayak gitu kan. Rata-rata kan ganjil, ada 7 lapis pintu neraka ganjil, ada 7 lapis bumi itu juga ganjil ya kan. Oke, nah jadi itu dia karena innallahal witir yuhibbul witir. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Jadi makanya kalau kita baca doa itu usahakan ganjil. Misalnya aku suka bilang kan Allahumma rzuqni mahroja dibaca dalam jumlah yang ganjil dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nggak bisa Mbak nderek ya. Ustazah, oke ibu mertua itu adalah tanggung jawab kita. Saat sholat berjamaah, mic-nya mati, nggak kedengeran bacaan imamnya, ikuti aja gerakan jamaah yang lain ya. Ustazah, dulu aku pernah tambal gigi pas puasa karena nggak tahu itu batal. Ya udah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi itu pasti batal loh Mbak. Tambal gigi itu kita dicabut giginya, lalu kemudian disuruh kumur-kumur pakai betadine kumur kan. Setelah selesai dibersihin, disuruh lagi kumur-kumur pakai listerin gitu kan. Nah, itu udah pasti batal. Nggak mungkin nggak ketelan itu ya. Kayak scaling ya kan, scaling kemudian tambal gigi, cabut gigi itu fix pasti batal ya kan. Nah, jadi kalau mau scaling malam ya. Ustazah, oke, berarti orang kafir tidak masuk surga. Menurut pemahaman Islam, orang kafir tidak masuk surga. Kalau selama hidup tidak pernah sholat, bagaimana cara mengkodonya? Nah, ingat nggak berapa tahun? Kalau ada tahunnya silahkan kodo setelah zuhur. Sengaja aku kodo zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Sholat zuhur 4 rakaat lalu niat yang kayak tadi sholat lagi 4 rakaat. Segampang itu saja. Oke, pil KB itu tidak sampai membatalkan karena dia cuma sampai ke intramuskuler daripada pembuluh darah kita. Oke, Ustazah, oke, boleh nggak uang amal subuh, sedekah subuh di atas namakan almarhum dibagikan saat lebaran? Boleh, nggak ada masalah ya. Kalau sedekah subuh itu boleh dikonversi menjadi mukena, boleh dikonversi menjadi THR, oke, dan boleh ya. Ustazah, apa betul berdandan di bulan puasa makruh? Nggak boleh pakai celak dan lipstik? Enggak ada Mbak Ruli. Mbak Ruli lihat di mana? Nih masih suka scroll-scroll nih Mbak Ruli nih. Oke ya, jadi nggak ada ya guys. Macam mana ceritanya Ramadan nggak boleh pakai lipstik? Kalau makan lipstik baru nggak boleh.
Ya, kalau makan lipstik baru nggak boleh. Tapi kalau pakai lipstik doang nggak apa-apa. Ya, oke. Ya guys. Kalau dimakan baru nggak boleh ya. Oke ya. Oke Ustazah, niat doa sahur bersamaan dengan makan sahur sah nggak? Betul, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, oke. Boleh nggak, boleh tidak sholat bersuara dari niat sampai akhir? Karena saya bimbing anak sholat, nggak boleh. Sholat itu adalah bagian daripada harusnya sir saja. Sir saja ya. Ustazah, oke siapa Riza? Witir rokaat ketiga harus 3 kuliah? Enggak, sunnah saja, tidak harus. Ya, jadi tidak harus. Rokaat pertama witir dianjurkan adalah al-a'la, rokaat kedua adalah ad-duha, rokaat ketiga adalah al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Oke. Ustazah, oke. Oke gitu, saya pakai listerin saat azan, ya yang penting nggak usah ketelan, yang penting nggak usah ketelan ya. Ustazah, oke gitu ya, aman ya. Jika sholat taraweh tidak baca surat pendek boleh nggak? Boleh sih, ayat pendek itu kan nggak wajib, dia sunnah. Tapi kan sayang sih kalau nggak dibaca ya guys, sayang banget kalau nggak dibaca ya. Ustazah witir 2 kali salam, apakah 2 kali juga niatnya? Ya iyalah, masa iya dong. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, apakah mau taraweh apakah baca iftitah setiap mau sholat? Setiap rakaat pertama iftitah. Ya, oke. Setiap rakaat pertama iftitah kan dia dua 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 ya kan? Dua 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 ya kan? Nah, setiap rakaat pertama itu iftitah ya kan? Nah, gitu ya. Ustazah, bersih tidak ada darahnya karena dibungkus jadi tidak ada darah haid. Apakah tetap najis? Ya enggak najis, cuma kalau keinjak pembalut haid mau najis atau enggak cuci aja lah kakinya. Kan ada bakteri. Nyuci kaki pun aku yang nyuruh. Hei, bangun weh. Pertanyaannya Ustazah, ini ada pembalut bersih keinjak. Pep. Najis enggak? Kalau aku bilang enggak najis, cuci aja lah cuy. Iya kan, aku saja kena debu aku cuci tangan, ada bakteri di sana. Iya guys, nah, iya kan, cuci kaki aja aku yang suruh. Ya, oke, kayak gitu. Ya guys, nah ya, tinggal cuci aja guys, tinggal dicuci aja ya, oke, tinggal dicuci. Aku misalnya kesentuh apa kayak gitu, misalnya nih ada semut kayak gitu, aku ketekan sama aku cuci tangan langsung, seperti itu kan guys. Nah gitu.